Siapa yang berani vokal pada masa pemerintahan Orde Baru harus siap menerima resikonya. Sabtu, 8 Mei 1993, mayat seorang perempuan ditemukan di sebuah gubuk di tengah sawah di Desa Jagong, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Penemuan mayat perempuan muda yang ditaksir berumur 25 tahun dengan penuh bekas luka di sekujur tubuh ini menggemparkan warga sekitar dan menimbulkan dugaan jika penemuan ini bukanlah kasus kriminal biasa. Buruh itu bernama Marsina. Pada masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto melakukan intervensi yang kuat untuk memonitor dan mengatur protes buruh. Melalui surat keputusan Bakorstanas nomor 02/1990 dan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 342 yang menjelaskan jika ada perselisihan antara buruh dengan pengusaha, maka yang berhak memediasi adalah militer. Aparat keamanan memiliki kewenangan untuk menertibkan para buruh yang melakukan perlawanan kepada pemilik perusahaan. Salah satu korban dari aturan ini adalah buruh perempuan bernama Marsina. Marsina adalah buruh PT Catur Putra Surya atau CPS, pabrik arloji di Siring, Porong, Jawa Timur. Buruh PT CPS saat itu digaji Rp1.700 per bulan. Padahal berdasarkan Kepmen 50/1992 telah diatur bahwa UMR untuk Provinsi Jawa Timur ialah sebesar Rp2.250. Kebanyakan pengusaha menolak aturan tersebut termasuk PT CPS. Karena itulah, untuk menyampaikan aspirasinya, buruh PT CPS pun menggelar aksi mogok kerja pada 3 Mei 1993. Sebanyak 150 dari 200 buruh perusahaan itu ikut dalam aksi tersebut. Mereka membawa 12 tuntutan. Mulai dari menuntut hak kenaikan upah 20% hingga membubarkan organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di tingkat pabrik. Saat aksi mogok hari pertama, Yudo Prakoso, koordinator aksi, ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil 0816/04 Porong. Mogok kerja di hari pertama itu tak mempan. Prakoso disibukkan dengan pemanggilan oleh aparat militer. Akhirnya, Marsinah yang memegang kendali memimpin protes para buruh. Keesokan harinya, pada 4 Mei 1993, aksi mogok kerja kembali digelar. Pihak manajemen PT CPS bernegosiasi dengan 15 orang perwakilan buruh. Dalam perundingan, hadir pula petugas dari Dinas Tenaga Kerja, petugas Kecamatan Siring, serta perwakilan polisi dan Koramil. Pelibatan aparat negara dalam perundingan itu menimbulkan kecanggungan. Dalam perundingan yang alot itu, akhirnya tuntutan buruh dikabulkan. Hasil persetujuan itu dituangkan dalam surat persetujuan bersama yang ditandatangani oleh 24 wakil buruh, wakil dari Depnaker, dan pengurus DPC SPSI Sidoarjo. Namun di hari itu juga, berdasarkan kronologi yang dirangkai Komite Solidaritas KSUM, Yudo Prakoso, buruh yang dianggap dalang pemogokan, mendapat surat panggilan dari Koramil Porong. Prakoso diminta datang ke kantor Kodim 0816 Sidoarjo.
Surat itu ditandatangani Pasi Intel Kodim Sidoarjo, Kapten Sugeng. Di Kodim Sidoarjo, Prakoso juga diminta untuk mencatat nama-nama buruh yang terlibat dalam perencanaan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja. Esoknya, 5 Mei 1993, 13 buruh diminta hadir ke kantor Kodim Sidoarjo menghadap Pasi Intel Kapten Sugeng. 13 buruh itu dikumpulkan di ruang data Kodim Sidoarjo oleh seorang perwira seksi Intel Kodim Kamadi. Tanpa basa-basi, Kamadi meminta Prakoso dan 13 buruh lain mengundurkan diri dari PT CPS. Kamadi dan Sugeng telah menyiapkan surat pengunduran diri yang menyatakan 13 buruh itu telah melakukan rapat ilegal untuk merencanakan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja. Mereka dianggap telah menghasut buruh lainnya untuk ikut protes. Berada dalam tekanan, akhirnya ke-13 buruh itu menandatangani surat pengunduran diri. PHK itu tak dilakukan pihak perusahaan, melainkan oleh aparat Kodim Sidoarjo. Emosi Marsinah memuncak ketika tahu rekannya dipaksa untuk mengundurkan diri. Dia meminta salinan surat pengunduran diri tersebut dan surat kesepakatan dengan manajemen PT CPS. Sebab dalam surat keputusan itu, 12 tuntutan buruh diterima, termasuk poin tentang pengusaha dilarang melakukan mutasi, intimidasi, dan melakukan PHK karyawan setelah aksi mogok kerja. 7 Mei 1993, buruh kembali bekerja, tapi tak ada satupun yang melihat Marsinah. Setelah terakhir terlihat pada Rabu 5 Mei 1993, Marsinah ditemukan pada 8 Mei 1993 sudah tak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Nganjuk, 120 km dari Surabaya. Awalnya, kasus ini tidak menjadi perhatian publik dan hanya kasus kriminal biasa. Namun, Juni 1993, menurut data sementara yang dikumpulkan YLBHI waktu itu, kematian Marsinah berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi buruh di tempat kerjanya. Komite Solidaritas untuk Marsinah melakukan aksi mengkampanyekan kasus Marsinah ke publik, serta mendesak pengusutan tuntas kasus pembunuhan Marsinah. Sejak itulah kasus ini mulai menjadi perhatian nasional maupun internasional. Baru kemudian Kapolda Jatim menyatakan bahwa kematian Marsinah tidak wajar dan membuat tim khusus untuk mengembangkan motif kasus pembunuhan Marsinah. Setelah dimakamkan, tubuh Marsinah diotopsi kembali. Visum kedua dilakukan tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Menurut hasil visum, tulang panggul bagian depan hancur, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah, tulang selangkangan kanan patah seluruhnya, labia minora kiri robek, dan ada serpihan tulang. Ada luka di bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 cm, juga pendarahan di dalam rongga perut. Di tengah proses penyelidikan, berbagai kejanggalan terjadi, mulai dari motif pembunuhan yang simpang siur, sampai pada peristiwa penculikan, penyekapan, dan penyiksaan terhadap para saksi kasus Marsinah. 9 orang dari 142 orang yang diperiksa mendadak menghilang pada tanggal 1 Oktober 1993. Mereka baru muncul kembali 18 hari kemudian pada tanggal 19 Oktober 1993 di tahanan Polda Jawa Timur dan menyandang status sebagai tersangka. Berdasarkan laporan yang diterbitkan Lembaga Studi dan Advokasi Mahasiswa atau LSAM, Satpam dan pihak manajemen PT CPS itu disekap selama 19 hari, disiksa dan dipaksa mengakui telah membunuh Marsinah di Kodam 5 Brawijaya. Tak ada satupun keluarga mereka yang tahu. Pada 21 Oktober 1993, aparat Kodam 5 Brawijaya
menyerahkan mereka ke Polda Jatim. Siksaan verbal maupun fisik juga mereka rasakan di Polda Jatim, meski dengan intensitas yang lebih rendah. Proses persidangan para tersangka yang penuh kejanggalan tidak membuat mereka terbebas dari dakwaan. Mereka diputus bersalah dan divonis penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya, kecuali Yudi Susanto yang dibebaskan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Abdul Munim Idris, dokter dari instalasi kedokteran kehakim, turut ambil bagian sebagai saksi ahli. Dalam persidangan, dia memaparkan kejanggalan barang bukti, kesaksian, dan hasil visum. Menurutnya, visum pertama tak sesuai standar pemeriksaan jenazah karena hanya bersifat parsial. Barang bukti proses peradilan berupa balok, janggal. Ukuran balok yang digunakan menyodok bagian genital tubuh Marsinah tak sesuai dengan besar luka pada korban, yakni 3 cm. Idris menegaskan bahwa pendarahan bukan penyebab kematian Marsinah, melainkan tembakan senjata api. Melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apa kalau bukan luka tembak? Itu hanya satu, senjata api kita sebutnya. Kalau apa yang punya akses dengan senjata itu kan. Untuk ikut membangun channel ini, kalian bisa share video ini ke teman kalian. Setelah itu, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Jika kalian ada saran untuk video kami selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.